Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'lamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a li yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sebenarnya jamaah majelis ta'lim Nurul Anam, para ibu-ibu hajjah, para ustazah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Durus Fiqhiyah. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca berupa zikir dan wirid-wirid serta ayat Quran dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang jamak takdim. Jamak takdim udah selesai itu ya Bu? Jamak takhir juga udah. Jadi jamak menggabungkan sholat dalam satu waktu antara zuhur dengan asar atau antara maghrib dengan isya. Jamak takdim kalau dilakukan di waktu yang pertama, jamak takhir kalau dilakukan di waktu yang kedua. Zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Zuhur dan asar dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Ini boleh kita memilih antara lain saat kita dalam perjalanan baik perjalanannya sudah 2 marhalah maupun belum, ini boleh ibu jamak. Kalau qasar lain lagi, qasar ini meringkas, qasar ini mengubah atau mengurangi sholat, meringkas sholat yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Ini syaratnya harus perjalanannya harus 2 marhalah atau 84 km. Tapi kalau jamak boleh, walaupun belum 2 marhalah, belum 84 km, boleh kita menjamak sholat. Nah, ibu-ibu sekalian, jamak ini juga sedikit tambahan. Jamak ini juga boleh kita lakukan saat kita atau seseorang dalam keadaan sakit. Ibu sakit boleh ibu jamak sholatnya, boleh jamaknya jamak takhir, boleh jamak takdim. Udah pernah dengar belum Bu? Udah pernah dengar belum jamak cuma tidak dalam perjalanan tapi dalam keadaan sakit? Belum pernah dengar? Makanya ngaji makanya boleh Bu. Jadi boleh kita dalam keadaan sakit ini kita menjamak sholat, boleh takhir, boleh takdim. Sekiranya maghrib waktu itu badan masih belum enakan banget, kalau kena air dingin gigil, nanti kita niatkan saja saat masuk waktu maghrib, sholat maghrib saya entar, saya laksanakan di waktu isya, boleh. Jadi udurnya atau kebolehannya ini bukan sebab perjalanan tapi sebab dalam keadaan sakit. Boleh ditakdim, boleh ditakhir. Boleh ditakhir seperti tadi contohnya, maghrib nanti dilaksanakannya ntar isya, atau asar dilaksanakan ntar asar karena zuhur masih
belum bisa bangun, zuhur masih badan masih nggak enak semuanya rasanya, ntar aja asar dijamak boleh dalam keadaan sakit. Nah, satu lagi kebolehan menjamak sholat, menggabungkan sholat dalam satu waktu, ini juga boleh dilakukan saat dalam keadaan hujan. Udah pernah dengar belum Bu jamak waktu hujan? Belum, makanya ngajai makanya jamak waktu hujan. Hanya saja jamak di waktu hujan ini ada syarat-syarat tambahan. Kalau jamak ketika sakit ini boleh takdim, boleh takhir. Yang penting sakit, dan sakitnya ini memang sakit yang membolehkan orang itu sholat duduk. Jadi benar-benar keliangan misalnya. Tapi kalau dia masih bisa sholat berdiri, ya cuma pilek-pilek doang. Ya cuma pilek-pilek, apalagi sakit cuma sakit panu. Masih ada 2025 panu. Panu temennya koreng. Itu sakitnya cuma begitu dan sehat dia, nggak bisa, nggak boleh jamak. Ini sakit yang membolehkan sholat duduk, nggak mampu berdiri dia sholat duduk, nggak mampu duduk sholat berbaring. Kalau sakitnya sudah seperti itu, sakit yang membolehkan udzur untuk duduk dalam sholat, misalnya keliengan atau meriang, nggak bisa diri, maka boleh dijamak. Tapi kalau sakit-sakit yang ringan tidak boleh. Nah, satu lagi kebolehan jamak tadi saya sampaikan, sempat saya singgung, kebolehan jamak ketika kita dalam keadaan hujan. Ini ada syarat tambahan yang diperbolehkan menjamak sholat fil mator, menjamak sholat dalam keadaan hujan. Ini jamaknya hanya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Ini syarat tambahannya, selain syarat-syarat yang syarat-syarat yang pertama kemarin ada 4. Syarat keempat, 4 syarat jamak takdim. Yang pertama, mulai dengan sholat apa Bu? Mulai dengan sholat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, niat jamak dalam sholat yang pertama, harus ada niat jamak. Kemudian yang ketiga, sambung nyambung antara pertama dan kedua. Nggak boleh habis sholat pertama terus ibu mindo makan lagi, misalnya nggak boleh, harus sambung nyambung. Kemudian syarat yang keempat, terus berlangsungnya perjalanan, artinya terus berlangsungnya uzur, terus berlangsungnya sebab kebolehannya jamak. Itu syarat-syarat itu dipenuhi, ditambah syarat untuk jamak dalam keadaan hujan. Ini dilaksanakan hanya jamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Kemudian tambahannya, sholat jamak fil mator, jamak dalam keadaan hujan, ini harus dilakukan berjamaah. Harus dilakukan apa Bu? Berjamaah. Kalau dalam perjalanan boleh kita sholat sendiri jamak, nggak usah jamaah. Atau sakit kita sholat sendiri, nggak usah jamaah. Nggak usah ngajak-ngajak orang yang sakit satu kamar gitu misalnya, nggak usah, nggak apa-apa sholat sendiri. Ini kalau sholat dalam keadaan sholat jamak dalam keadaan sakit, boleh sholat sendiri. Tapi kalau sholat jamak sebab hujan, ini harus berjamaah. Rasulullah pernah melakukan ini di Madinah. Rasulullah pernah melakukan jamak bil mator, jamak fil mator, jamak karena hujan. Ini Rasulullah pernah melakukan sholat zuhur dan asar, dilakukan dua-duanya di waktu zuhur, jamak takdim. Begitu juga pernah beliau melakukan sholat maghrib dan isya di Madinah, padahal nggak pergi kemana-mana, di Masjid Nabawi. Beliau lakukan di waktu maghrib, jamak takdim, berjamaah. Jadi syaratnya berjamaah. Kemudian syarat tambahannya jamak fil mator, ini syarat tambahannya terus ada hujan atau berlangsung hujan ketika takbir sholat pertama dan salam sholat kedua sampai takbiratul ihram sholat kedua, maaf, dan salam sholat pertama. Ini syarat tambahannya, berlangsungnya hujan di takbir ihram sholat pertama dan di salam sholat pertama hingga takbiratul ihram sholat kedua. Itu syarat tambahannya. Terus berlangsung hujan atau
ada hujan ketika takbiratul ihram sholat pertama dan salam sholat pertama serta takbiratul ihram sholat kedua. Nah, gambarannya seperti ini. Saya pernah melakukan ini makmuman, saya pernah jamak takdim bareng dengan Allah yarham Muallim Kiai Haji Syafi'i Hadami di sholat maghrib di Bacang, Masjid Himmatul Masakin. Ibu tahu Bacang, Bu? Bacang, tahu Bacang? Tahu ya? Tahu ya? Kalau Mestik? Tahu, Mestik tahu banget. Mestik Tanah Abang tahu itu mah. Emang itu tempat tawafnya ibu-ibu kan di sini. Nah, ini ada di dekat Mestik itu ada namanya Jalan Bacang. Di situ ada masjid. Nah, situ ada pengajian beliau. Pengajian saya ikut waktu itu malam Selasa habis maghrib. Itu beliau tahu waktu itu saat sholat maghrib, saat masuk waktu maghrib itu memang sudah hujan. Beliau udah sampai di situ, udah hujan. Nah, kemudian beliau yang imam, kita jamak ya, kata beliau gitu, kita jamak ya. Nah, syarat-syarat yang tadi kita bahas 4 ini harus dipenuhi, yaitu mulai sholat maghrib dulu, sholat pertama, kemudian niat jamak, harus ada niat jamak di sholat yang pertama. Jadi saat sholat maghrib tadi di muallim tadi sudah ngasih tahu kita jamak ya, maksudnya niat di sholat maghrib harus ada niat Allahu Akbar dalam hatinya, aku sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya jamak takdim, harus ada niat itu saat Allahu Akbar, saat takbiratul ihram sholat maghrib sholat pertama harus ada niat jamak. Nah, kemudian selain itu tadi habis sholat maghrib ini langsung nggak boleh ditunda, langsung qomat lagi sholat isya, dan itu juga seperti itu saya lakukan itu dan juga ngikut waktu itu ngikut muallim, langsung beliau ada yang qomat kemudian lagi Allahu Akbar. Syarat yang ketiga harus adanya perjalanan. Nah, ini diganti syarat yang keempat. Syarat yang keempat harus adanya perjalanan, ini diganti dengan adanya hujan. Jadi dalam pelaksanaan itu mulai dari awal harus diperhatikan saat takbiratul ihram sholat maghrib Allahu Akbar emang ada hujan. Masalah nanti waktu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama hujan berhenti nggak masalah. Yang penting waktu salam sholat maghrib assalamualaikum warahmatullah ada hujan. Begitu juga bangun qomat untuk sholat isya, takbiratul ihram sholat isya, takbiratul ihram sholat yang kedua ini lagi ada hujan juga. Nah, kalau sudah terpenuhi sholat itu maka sah, boleh untuk jamak. Jamaknya jamak takdim, nggak boleh kosor, sebab kosor itu cuma perjalanan, jamak doang. Nah, gambarannya kalau yang nggak boleh bagaimana? Selesai sholat maghrib misalnya, selesai sholat maghrib assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hujan berhenti. Pengen bangun sholat isya tapi hujan berhenti, maka jangan dilanjutin, isyanya biasa aja karena udah gak ada hujan. Itu contohnya. Atau saat tasyahud at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hujan berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus hujan berhenti sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, hujan berhenti di situ. Maka ketika salam sholat pertama udah nggak ada hujan, berhenti, jangan dilanjutin sholat isya. Jadi sholat isyanya ntar biasa aja di waktu isya. Nah, ini syarat-syarat tambahan untuk sholat jamak fil mator, jamak fil mator, jamak yang dalam keadaan hujan. Nah, satu lagi itu harus dilakukan, udah belum tadi saya sebutkan ya, harus dilakukan berjamaah di tempat selain rumah. Belum ya? Di tempat selain rumah, di tempat selain rumah tinggal. Artinya kalau ibu di rumah hujan-hujan
sama bapaknya anak-anak nggak boleh jamak. Nggak boleh. Hujan nih kata Ustaz boleh nggak boleh. Yang boleh harus dilakukan di suatu tempat yang bukan rumah. Kenapa ini diperbolehkan jamaah? Ilat atau alasannya keringanan untuk kita. Kalau kita emang demennya sholat jamaah, maghrib udah datang hujan-hujan, entar isya kudu datang lagi, mana masih belok, masih becek, itu kan berat. Zaman dulu kan belum ada aspal, belum ada konblok segala macem. Datang lagi ke masjid, ini harus becek-becekan. Maka dapat keringanan, udah nggak usah datang lagi ke masjid, langsung jamaah aja, isaknya langsung ditarik di waktu maghrib. Itu alasannya diperbolehkan. Ilatnya seperti itu. Dan tidak harus masjid, yang penting bukan di rumah. Sholat jamaah zuhur misalnya, sholat jamaah zuhur bukan di musola, tapi sholat di langgar. Orang dulu kan sholat pada di langgar. Ibu berani yang langgar sholat? Bu, berani nggak ngelanggar sholat? Orang dulu mah sholat di langgar. Pada berani mas. Langgar itu musola. Kalau orang sono bilangnya surau. Apalagi selain surau jidah. Surau, langgar, musola. Tajuk. Ini orang Cirebon ini. Tajuk. Tajuk itu sama. Tajuk itu musola juga tajuk. Langgar, musola, aula. Pokoknya bukan rumah. Jalan ke langgar atau jalan ke aula atau jalan ke pesantren. Emang biasa di pesantren ada sholat jamaah, padahal bukan masjid, aula pesantren. Sampai di sono zuhur hujan gede, maka boleh kita jamaknya jamak takdim, tarik sholat waktu asarnya, waktu asarnya ditarik di waktu zuhur dengan syarat-syarat yang tadi kita bahas. Ini untuk memudahkan supaya nanti asar nggak usah balik lagi ke sana. Karena masih becek, masih belok, jadi boleh dijamak dengan syarat-syarat yang disebutkan. Jadi syarat yang tadi tambahan yang saya sebutkan belakangan itu harus dilakukan selain di rumah. Tidak boleh sholat di rumah. Jadi harus keluar rumah dan harus di suatu tempat yang memang biasa dilaksanakan sholat berjamaah dan harus jamaah. Nah ini tambahan kebolehan jamak bukan hanya untuk orang yang dalam perjalanan, tapi boleh juga untuk orang sakit, boleh juga untuk orang yang sholat berjamaah di luar rumah. Syaratnya ada hujan dan juga dilakukan berjamaah serta syarat-syarat yang tadi disebutkan. Nah ini selesai pembahasan sholat jamak. Boleh ibu praktekin tuh, tapi saya emang nggak mau sakit. Atau kalau lagi keadaan di luar rumah, asal jangan di rumah orang aja, maksudnya bukan di rumah tapi di aula atau madrasah atau masjid atau musola, langgar, di mana kita sholat jamaah di situ boleh sholat jamaknya jamak takdim fil mator, jamak takdim sebab hujan, mator itu hujan. Nah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, pelajaran ke 16 tentang sholat id. Id ini dua id, dua hari raya. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadisa asyara fi sholatil idi. Hukmu sholatil idaini. Sholatul idaini sunnatun muakkadatun wa waqtuha min tulu'i syamsi ila zawali. Pelajaran ke-16 tentang sholat dua hari raya. Jadi id itu artinya hari raya. Id disebut id karena ada ya'udu, itu artinya kembali atau balik. Kenapa id disebut id? Karena itu akan kembali lagi tahun depan, tahun besok ada lagi, jadi diulang-ulang. Id kadangkala diartikan secara harfiah, id itu artinya hari raya. Ada Idul Fitri,
artinya hari raya fitri, hari raya di mana kita pagi-pagi makan wajib makan. Maksudnya nggak boleh puasa lagi, Ramadan udah. Dan disebut dengan Idul Fitri, hari raya makan, dimana sebelum sholat id kita disunahkan makan dulu, namanya Idul Fitri, hari raya fitri. Ada hari raya adha, Idul Adha. Adha itu artinya sembelihan atau kurban, maka disebut hari raya kurban adha. Nah, dua-duanya ini, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ini ada sholatnya. Allah syariatkan, Nabi Muhammad SAW menuntun kita untuk melaksanakan sholat id. Ini antara lain hikmahnya untuk mengingatkan kita agar kita tetap terus ingat kepada nikmat Allah. Bu, ingat kepada apa? Nikmat Allah. Udah puasa sebulan penuh, pol, nggak ada yang bolong. Udah alhamdulillah hatam Quran 30 kali. Sehari sekali hatam dong. 30 kali atau 3 kali atau 9 kali. Itu kan ada rasa senang. Senang nggak, Bu? Senang, ada perasaan senang. Nah, di situ tambah lagi besoknya udah nggak boleh puasa. Yang tadinya pagi-pagi mah kudu puasa, sekarang kudu sarapan. Ada opor, apalagi nastar, kue bawang, biji ketapang, semuanya ada tuh. Yang biasa hari-hari biasa nggak ada jadi ada. Kemudian keluarga-keluarga juga pada kumpul, ada anak-anak mah yang nyadong minta duit, kan senang tuh semuanya. Pakaian juga sebagian ada pakaian yang baru atau minimal dicari yang paling bagus. Ini kebahagiaan. Nah, dalam momentum bahagia itu kita tetap diingatkan bahwa meskipun kita dalam keadaan bahagia, senang, bangga juga mungkin dengan ibadah kita sebelumnya, tapi kita harus tetap bersyukur dengan sholat id itu. Bersyukur bahwa kita sampai pada hari raya ini untuk mengingat. Karena Islam mengajarkan kepada kita dalam keadaan bahagia itu kita juga jangan lupa pada Allah. Maka ada sholat namanya sholat hari raya, supaya tidak euforia. Euforia itu senang yang berlebihan sehingga lupa udah hari raya, dia pikir hari raya mah pokoknya enak-enakan semuanya. Puasa enggak, makanan enggak ada yang kurang, kantong tebel, di mana-mana orang juga pada senyum, nggak ada yang cemberut, senang semua, tapi tetap harus ingat kepada Allah. Maka dimulai dengan sholat hari raya atau sholat id. Nah, sholat id ini hikmahnya antara lain adalah untuk mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat Allah, supaya kita nggak kebablasan atau nggak euforia, saking senengnya lupa sholatnya subuh doang, udah nggak ada yang lain-lain. Pokoknya habis sholat langsung ngacir ke, dulu ada namanya Taman Puring, ada tempat anak-anak main, atau langsung kemana, pokoknya belanja, supaya nggak itu. Tapi ingat di awal hari raya kita buka dengan sholat namanya sholat id. Ini hikmahnya. Hukmu sholatil idaini, hukum sholat dua hari raya, dua id. Sholatul idaini, sholat dua hari raya, dua id, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, yang sangat dikuatkan. Wa waktuha, dan waktunya sholat id min tulu'i syamsi, mulai terbitnya matahari, ila zawali, hingga tergelincirnya matahari. Maksudnya hingga zohor, zawal itu zohor, waktu zohor. Hukum sholat dua hari raya, hukumnya sunnah muakkadah. Mungkin kita semua pernah mendengar ada sholat sunnah, ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, namanya sunnah
rawatib, namanya ba'diyah, qobliyah. Kalau ba'diyah sesudah, kalau qobliyah sebelum. Itu diantara rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Yang muakkadah qobliyah subuh muakkadah, ba'diyah isya muakkadah. Kemudian mungkin kita kenal juga ada sholat yang dilaksanakan pagi hari, namanya sholat duha. Kita juga mengenal ada yang namanya sholat tahajud. Kita mengenal ada yang namanya sholat witir, macam-macam. Ada sholat tasbih. Nah, diantara sholat-sholat itu ada yang sunnahnya sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah itu? Sunnah muakkadah itu sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, tapi bukan wajib. Sunnah muakkadah Rasulullah yang tidak pernah meninggalkannya, itu namanya sunnah muakkadah. Dan Rasulullah melaksanakan ini, sholat id di Madinah 9 kali. Kita tahu Rasulullah sampai di Madinah ini tatkala usia beliau kurang lebih 53 tahun. Karena dakwah di Makkah 13 tahun, menerima wahyu, maksudnya 13 tahun dihitung sejak menerima wahyu. 40 tahun Rasulullah menerima wahyu, kemudian dakwah di Madinah sama di Makkah 13 tahun. Setelah itu baru hijrah atau pindah ke Madinah. Jadi 40 sampai tambah 13 berapa? 40 tambah 13 53. Nah 53 tahun, 53 usia 53 Rasulullah ada di Madinah. 53 mulai disyariatkannya puasa Ramadan ini di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua setelah Hijrah. Jadi tahun pertama belum, kemudian tahun kedua itu baru ada puasa Ramadan. Nah di situ baru ada sholat Id. Nah kalau kita hitung berarti 9 kali Rasulullah Idul Fitri, 9 kali, mulai dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa bu? Dari 2 ke 10 berapa? 9 kali Rasulullah melaksanakan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan tidak pernah beliau tinggalkan. Atas dasar ini maka ulama menyimpulkan bahwa Idul Fitri, Idul Adha sholatnya sunnah muakkadah. Rasulullah nggak pernah bilang, jadi nggak pernah Rasulullah begini hukmu sholatil id, nggak pernah. Rasulullah nggak pernah bilang seperti itu. Sholatul id sunnatul muakkadatun. Orang-orang, sholat id itu sunnah muakkadah, nggak pernah Rasulullah bilang gitu. Nah yang bilang itu siapa? Ulama. Jadi ulama meneliti, mempelajari perilaku dan juga mempelajari tindak tanduk Rasulullah, semuanya, perkataan, ucapan, kemudian juga perbuatan Rasulullah ini diteliti oleh ulama hingga kemudian disimpulkan muncullah hukum-hukum yang namanya hukum fikih yang kemudian kita pelajari ini. Artinya tanpa ulama kita nggak akan bisa, tanpa ulama. Jadi nggak bisa ada orang nggak, saya mau nggak usah pakai mazhab, saya mah ikut ini aja, Quran sama sunnah. Pakai apaan po? Qurannya, Quran terjemah. Dari mana? Dari Play Store. Tahu Play Store bu? Dari HP. Sunnahnya emang pakai apaan po? Sunnahnya pakai Sahih Bukhari saya. Dari yang mana? Dari AI Gemini. Dari Gemini AI belajar, nggak bakal bisa. Karena dalam hadis Rasulullah nggak pernah bilang sholatul id sunnatul muakkadatun, nggak pernah. Di Quran dicari sampai botak juga nggak bakal ketemu. Jadi kesimpulan yang jadi hukum fikih ini adalah penelitian ulama yang faqih, yang benar-benar menguasai bahasa Arab, menguasai hukum-hukum, menguasai Al-Quran, hadis, menguasai ijma'nya sahabat, hukum-hukum yang pernah diciptakan oleh sahabat, maka lahirlah ini hukum fikih. Nggak bisa kita tanpa ulama, nggak bisa kita tanpa mazhab. Dan sekarang ada orang yang nggak pakai mazhab dan dikit-dikit ya nyalain orang lain. Pokoknya saya mah pakai terjemahan Quran, pakai hadis, terus ikut ngaji sama gurunya.
Nah kalau yang bukan gurunya salah, akhirnya berhenti ngaji. Ada yang begitu. Berhenti ngaji. Terus ya pakai ini yang aneh-aneh dah pokoknya. Yang lakinya pada hitam jidatnya, tahu pakai arang batok apa arang kayu itu. Yang perempuan pakai apa, Bu? Pakai cadar. Itu repot, Bu, kalau pakai cadar gitu. Pakai cadar kondangan semua. Saya mah takut ketuker istri saya. Yang mana istri saya ini lah cadaran semua ini. Tersalah bawa lah istri, sampai rumah lah lain ini barangnya. Kan bisa ketukar kalau begitu. Nah supaya nggak ketukar, biasa-biasa aja. Pakai jilbab kayak nyai-nyai kita dulu, kayak guru-guru kita dulu. Memang perihal jilbab ini pernah saya sampaikan juga. Perihal jilbab ini diperbolehkan. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah menyebutkan mazhabnya perempuan, auratnya perempuan di luar sholat maupun di dalam sholat sama. Di dalam sholat auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di luar sholat sama, begitu juga. Udah pakai yang itu aja. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lebih dulu dibanding Imam Syafi'i, lebih dulu dibanding Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Jadi boleh kita pakai mazhab itu. Ini lebih, kiranya lebih pantas, lebih sesuai dengan kita daripada kita pakai cadar tapi menimbulkan fitnah, dicurigain, dikejar-kejar Densus. Nah, atau kita pakai cadar tapi bini ketuker, kan fitnah timbulnya. Maka biasa-biasa aja. Nah itu pakai mazhab, penting pakai mazhab yang 4 itu. Nah kita belajar jurus fikih, ini pakai mazhab namanya mazhab Imam Syafi'i, yang bisa merumuskan sunnah muakkadah, yang bisa merumuskan syarat-syarat jamak takdim. Itu ulama, Bu. Ulama, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya mencontohkan. Nabi Muhammad nggak pernah bilang syarat jamak takdim ada 4, nggak pernah Nabi bilang gitu. Nabi mah sholat aja. Nah dari situ pribadi Rasulullah, perbuatan-perbuatan beliau, ucapan-ucapan beliau kemudian oleh ulama diteliti dengan ilmu-ilmu beliau. Beliau ini para ulama dengan kealimannya, dengan penguasaannya, maka lahirlah kitab-kitab, lahirlah mazhab-mazhab fikih ini. Nah kembali ke pembahasan kita, sunnah itu ada sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun bukan wajib. Di antara sunnah muakkadah adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini hukumnya sunnah muakkadah karena Rasulullah 9 tahun di Madinah. Ini masa-masa kedua periode dakwah beliau, yaitu masa-masa kedua, artinya masa-masa terakhir. Yang awalnya di Mekah, di Madinah, 9 puasa, 9 lebaran. Sholat Id, kalau Bang Toyib apa? 2 kali lebaran, 2 kali puasa. Kalau ini Nabi Muhammad 9 kali lebaran, 9 kali puasa. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Id, maksudnya tidak pernah tinggalkan. Maka hukumnya sunnah muakkadah, bukan sunnah yang biasa-biasa aja. Oleh karenanya kita juga jangan sampai tinggal, kecuali kalau ibu-ibu ada halangan. Kapan waktunya sholat Idul Fitri Idul Adha? Waktunya sejak terbitnya matahari sudah boleh. Sejak terbitnya matahari atau waktu isyraq namanya. Isyraq itu waktu terbitnya matahari. Itu sudah boleh melaksanakan sholat Id. Jadi kalau kita perhatikan di ufuk timur, Bu, sebelah wetan. Timur itu wetan. Wetan itu timur. Bahasa ya Indonesianya timur. Kalau kita lihat di sebelah timur, ini menjelang subuh kan ada cahaya, bukan menjelang subuh. Subuh itu tandanya ada cahaya terang di sebelah timur. Belum ada matahari, tapi udah ada putih. Ini yang namanya fajar. Fajar itu sebutan lainnya adalah cahaya yang mendahului terbitnya matahari. Putih masih. Putih lama-lama itu mulai kuning, dan itu berarti udah mau habis waktu subuhnya. Begitu matahari terbit, habis waktu subuh. Habis sudah.
Tapi kalau belum terbit, masih kuning-kuning aja, masih ada waktu subuh. Apalagi baru putih, baru sekitar 10 menit, baru sekitar 20 menit, masih ada waktu subuh. Waktu subuh itu kalau dihitung-hitung kira-kira 1 jam 10 menit dari waktu subuh aslinya. Kalau sekarang subuh ini jam 4 lewat 16 ya, kira-kira jam 4 lewat 16. Hitung aja, jam 5 lewat 16 masih ada subuh. Walaupun ada terang, masih ada subuh. Nah, jam 1 jam 10 menit kira-kira. Nah, tapi jangan mepet-mepet banget tuh. Nah, tapi kalau masih jam 5 masih boleh, masih subuh. Itu namanya fajar. Mulai dari fajar, cahaya menjelang munculnya matahari namanya fajar. Di ufuk timur kita lihat tuh putih, lama-lama kuning, lama-lama keluar mataharinya habis waktu subuh. Nah, keluar matahari ini disebut dengan isyraq, waktu terbitnya matahari. Dari sini sudah boleh mulai melaksanakan sholat id, mulai dari terbitnya matahari. Sholat id 2 rakaat. Kapan? Sampai kapan boleh melaksanakan sholat id? Sampai zawal atau sampai tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi zawal itu pernah kita bahas juga. Kalau matahari jalan seperti ini Bu, ini kan fi ru'yil aini, atau dalam pandangan mata kita kan seolah matahari yang jalan ya, padahal sebenarnya bumi yang muter, tapi kelihatannya matahari jalan begini terus. Nah sampai sini nih. Ini misalnya orang berdiri. Kalau ada di sini, ini namanya waktu istiwa. Istiwa itu sama. Waktu istiwa itu sama antara matahari dengan kepala kita atau dengan bagian atas benda. Belum waktu zuhur nih. Nanti udah condong sedikit ke sini, namanya zawal. Zawal ini mulai masuk waktu zuhur. Dan biasanya sudah mulai ada bayangan di sini. Karena matahari di sini, bayangan di sini. Nah, di sini sudah berakhir waktu Idul Adha. Masuk waktu sholat zuhur, maka habis waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Waktunya panjang jadi. Kalau ada orang sholat id, sholat idnya jam 8:30 masih boleh. Masih boleh sholat id. Kalau ada orang sholat id, dia sholat idnya jam 9:30 masih boleh. Nah bang, kesiangan tadi. Kenapa nggak sholat id kesiangan? Nggak apa-apa, sholat id sendiri aja. Karena sholat id atau sholat hari raya tidak diwajibkan berjamaah. Boleh ibu sholat sendiri. Habis sholat id tambahin 1 sholat duha, jadi 2 boleh. Jadi tidak wajib jamaah. Jadi boleh dilaksanakan jam 9:30, boleh 10:30, yang penting belum zuhur. Ini untuk yang sholat sendirian. Asal jangan imam, Bu. Asal jangan imam. Maksudnya imam udah diminta sama masjid yang satu, oke saya siap. Terus ada lagi masih minta, boleh deh ntar tapi saya jam 8:30 ya. Jangan. Kalau itu dapat double. Menang banyak itu namanya. Jadi ada sholat ada sholat gelombang pertama, sholat gelombang kedua nggak boleh, maksudnya nggak boleh, yang jadinya keutamaannya hilang jadinya. Kalau sholat berjamaah di masjid atau di lapangan, ya seyogianya memang di awal waktu, yaitu ketika matahari terbit. Lewat dikit lah nggak apa-apa, lewat dikit misalnya buat pengumuman perolehan zakat fitrah Masjid Al-Abrar diumumin kan biasanya Bu ya, diumumin. Kemudian hasil infak selama bulan Ramadan diumumin. Nah boleh agak lewat-lewat dikit, misalnya terbitnya matahari jam 6 atau jam 6 kurang 15, nanti sholat-sholatnya nggak langsung, baru sholat jam 7 boleh, baru sholat jam 7:30 boleh, berjamaah di masjid atau di lapangan. Memang bedanya kalau sholat Jumat utamanya, afdolnya di masjid. Tapi kalau sholat id, afdolnya di lapangan Bu. Lapangan itu perbedaannya. Tapi dua-duanya boleh. Ya, boleh di masjid, boleh di lapangan. Ini hukum sholat id sunnah muakkadah. Waktunya tadi sudah kita bicarakan. Waktunya mulai dari terbitnya matahari sampai zuhur, itu masih ada waktu sholat id. Ibu pernah nggak sholat id sendiri, Bu?
Kalau kira-kira nggak sempet, boleh sholat id sendiri jam setengah 9 gitu ya. Nah, sambil sholat duha, sholat id. Orang sama 2 rakaat, bedanya nanti kita bahas. Bedanya cuma dia ada takbirnya. Takbirnya rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Takbir tambahan itu juga takbirnya takbir sunnah, gak wajib. Kalau ibu lupa takbir ya nggak apa-apa, yang penting niatnya usolli sunnatan idul fitri atau sunnatan idul fitri. Takbirnya ini tidak termasuk rukun. Beda sama takbir sholat jenazah, Bu. Sholat jenazah takbirnya rukun, fardu. Orang sholat jenazah takbirnya kurang, batal. Sholat lagi, ulang lagi dari awal. Kalau mayatnya bisa ngomong, bang kurang bang, enak aja nggak sah bang, sholatin lagi. Tapi kalau takbir sholat idul fitri, itu ada kurang, nggak apa-apa, lanjutin aja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Subhanallah kata makmumnya. Lanjut aja, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Subhanallah. Waladhdallin, kurang misalnya, batal makmumnya. Imamnya mah yang tahu, imam yang ngaji nggak bakal berhenti, karena imam sudah masuk dalam fardu. Fatihah fardu apa sunnah dalam sholat? Fardu. Kalau sudah masuk ke dalam yang fardu, nggak boleh berhenti demi yang sunnah. Nggak boleh kita ngalahin yang fardu cuma balik gara-gara yang sunnah. Lanjut terus, walaupun makmumnya subhanallah, beberekan makmumnya teriak-teriak subhanallah mam, ada makmumnya lagi, batal makmumnya. Nah, itu bedanya sholat id takbirnya dengan sholat jenazah. Nanti akan kita bahas secara rinci pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.